Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kamu berhak mendapatkan itu, Gus. Harapannya mungkin buat pelajaran juga buat para pemuka agama, enggak itu Islam, Kristen, agama maupun agama manapun, tolong dijaga lisan. Itu miris ya aku lihatnya, aku kasihan banget sama yang dagang es tehnya. Sumpah nggak ada adab sih menurut aku. Padahal dia pemuka agama, sayang banget. Ini mungkin gini ya, agama Islam tuh pasti banyak yang memandang sebelah mata. Ya dari kayak gini-ginian nih, dari pemuka agama yang sangat disayangkan. Padahal dia berilmu, tapi dia tidak beradab. Menurut aku ya, sorry banget ini Gus ya, Gus siapa namanya? Gus Miftah, terlaluan sih. Copot Gus Miftah itu apa? Gus itu gelar bukan nama. Aku nggak tahu itu. Oh Gus itu gelar, itu kayak ustadz. Copot aja yang kayak gitu. Nggak berhak sama sekali dapat gelar. Dan dia kan staf kepresidenan juga. Oh ya? Mungkin seperti apa? Memalukan sih. Apalagi itu staf kepresidenan. Ya mudah-mudahan anggota kepresidenan melihat ini semua dan langsung dicabut dari istana sih. Bagusnya sih gitu ya, meresahkan. Ini kan Terus aku lihat juga dia minta maaf kan, udah samperin kan dia minta maaf yang aku lihat di TikTok. Dia minta maaf tapi dia masih pakai kata mungkin. Mungkin saya salah, Anda salah Gus, Anda salah, salah banget. Mungkin dia nggak akan minta maaf kalau misalnya nggak viral di TikTok. tapi kan ini Bapak penjual es tehnya bisa dibilang dinaikkan derajat. Alhamdulillah itulah, maksudnya kayak Tuhan tuh pasti punya rencana. Orang yang diinjak-injak itu pasti dinaikkan derajatnya, terbukti di sini kan. Diinjak-injak di sana dan dengan santainya yang kanan sama yang kiri ketawain yang ada es tehnya yang lagi jualan dikatain goblok. Itu memalukan untuk pemuka agama. Sorry. Sementara Gus Miftah sendiri kan bisa dibilang dinistakan netizen juga. Nah mungkin layak gak sih? Layak lah, sangat layak. Kamu berhak mendapatkan itu Gus. Harapannya mungkin buat pelajaran juga buat para pemuka agama, enggak itu Islam, Kristen, agama maupun agama manapun, tolong dijaga lisannya. Anda kan orang yang gimana ya? Anda orang yang sangat kita junjung, orang yang di banyak iniannya banyak umatnya yang ngikutin gitu, banyak yang menjadi panutan umat beragama. Jadi tolong dijaga lisannya, tolong jangan asal kalau misalnya menyebutkan, dan kalau misalnya bercanda itu bercandanya nggak lucu sih. Itu aja. Nanti tanggal 13 ya Kak? Iya kayak mungkin boleh ceritain nih menjelang akhir tahun ada rencana untuk liburan dan nanti Natal seperti apa sih Kak? Natal udah pasti aku pulang ke Bali karena tiap tahun mama open house. Biasanya mama masak-masak, terus habis itu ngundang keluarga besar sama teman-teman terdekat aja sih. Kalau tahun baru belum ada plan, pengennya sih camping cuman pasti rame ya di mana-mana jadi masih tentatif. Nah mungkin kalau Natal sendiri ada tradisi keluarga masakan apa sih yang favorit Kak? Selalu ada coto Makassar sih kalau ada acara keluarga itu. Terus mama bikin spaghetti, terus sama creamy chicken gitu. Tapi kalau momen Natal apa sih yang paling selalu ada gitu di setiap Natal? Kumpul keluarga. Nah mungkin apa nih momen yang paling membahagiakan yang maksudnya dari dulu sampai sekarang nggak pernah dilupakan? Itu kumpul-kumpul keluarga karena kan cuman setahun sekali aja ya adanya Natal itu, dan karena aku selama ini tinggal di Jakarta jadi emang mengususkan Natal itu untuk pulang ke Bali untuk kumpul sama semua. Rencana pulang dari tanggal berapa? Tanggal 25 sama 26 aja karena cuman libur 2 hari. Tapi mungkin akan ada quality time juga nggak sih di akhir tahun gitu sama keluarga? Aku nggak mungkin balik lagi ke Bali sih karena abis 25-26 kan aku syuting lagi di sini, jadi kayaknya aku di Jakarta, di Sentul, di rumah aku aja. Jadi kalau misalkan tahun baru tuh biasanya kan identik bakar-bakar atau apa. Nah kalau Kak Indra sendiri ngapain biasanya? Kalau tahun lalu aku party sama teman-teman kan karena kemarin aku sempat syuting web series yang sampai akhir tahun di Bali. Jadi aku bareng teman-teman tahun baruan. Tapi karena tahun ini beda,
karena aku masih stripping, jadi kayaknya di rumah aja deh gitu. Tapi rencana untuk campingnya mungkin akan di awal tahun atau gimana Kak? Masih nyari-nyari lokasi. Takut rame aja sih, dan pasti rame lah di mana-mana. Nah biasanya kalau mau camping tuh ada pertimbangan lokasi, terus searchingnya tuh dari kapan gitu Kak? Biasanya searching dari TikTok sih, lokasi apa yang bagus, tempat camping apa yang bagus. Cuman nggak tahu ya, lihat nanti deh. Tapi udah ada wishlistnya belum ya? Udah ada apa? Wishlist mau kemana gitu, tempat yang mau didatengin Apa buat tahun depan? buat nanti camping gitu. Oh, udah ada sih beberapa. Tuh, Kak, mungkin. Pengennya sih di Cidahu ya, yang di dekat sini. Cuman pasti bakalan rame sih. Ya semua orang tahun baru juga pasti banyak juga yang pengen camping gitu. Nggak cuma aku doang. Bakal ajak pasangan juga nggak sih Kak nanti paritas camping? Mungkin. Nah mungkin kalau misalkan bareng sama pasangan, apa sih barang-barang yang dibawa mungkin kerjasama pada saat mendaki atau gimana? Tenda itu udah pasti, terus alas yang di dalam tendanya biar anget, terus sleeping bag, terus alat masak yang portable, terus ya beberapa bahan masakan yang gampang diolah aja sih. Nah, biasanya masak apa Kak kalau lagi camping gitu? Kalau aku bawa asisten aku sih biasanya dia yang masak heboh ya. Kadang dia masak soto, terus kadang capcay, ayam goreng, mewah deh pokoknya. Tapi ngomong soal asisten, tadi sempat posting juga asisten tuh bukan cuma asisten tapi udah kayak sahabat juga ya? Iya, karena aku kenal dia kan udah lumayan lama ya. Karena dulu sebelum dia jadi asisten aku, kita sering naik gunung bareng. Jadi dia lebih ke kayak partner gunung aja sih buat aku. Dan sekarang jadi bener-bener deket banget karena tiap hari bareng kan. Bener-bener kayak ketergantungan gak sih sampai dikit-dikit manggil Kak Jojo gitu? Aku jarang manggil sih, dia yang selalu nyamperin. Yang butuh ini enggak, butuh itu enggak, butuh ini enggak gitu. Tapi mungkin kalau Kak Angel sendiri mungkin kalau untuk sahabat gitu emang bermula dari gunung gitu terus sampai bisa berlanjut lama atau gimana Kak? Maksudnya Untuk sahabat gitu gampang gitu untuk menjadi sahabat Kak Angel atau gimana? sahabat yang bener-bener sahabat aku banget sampai detik ini itu cuman 3 orang. Dan bener-bener teman aku dari kecil. Jadi untuk membangun arti sahabat itu emang menurut aku harus dari kecil sih. Oh jadi kalau misalnya ketika ketemu besar atau apa itu belum bisa ya Kak? Belum. Mungkin harus nyambung atau gimana sih Kak? Iya, pertama harus sefrekuensi itu udah pasti. Terus abis itu harus santai. Karena kita kan nggak mungkin bisa komunikasi setiap hari. Ini berisik banget sih. Ntar tunggu dia pergi. Ya, sefrekuensi itu udah pasti. Terus abis itu harus santai sih, karena kita kan nggak komunikasi setiap hari. Ya paling cuman kirim-kiriman memes, kirim-kiriman reels setiap hari. Tapi kita nggak benar-benar ngobrol atau curhat gitu. Menjelang 2025 mungkin ada goals yang ingin dicapai ya Kak? Aku cuman pengen judul ini panjang. Itu aja. Ini kan udah masuk 200 episode. 200 ya. Nah mungkin seperti apa sih udah gitu kan di Lido juga mengatakan mitos yang ada. Iya benar. Sebentar Jonas mau lewat. Enggak apa. Oh ya udah kalau dipaksa. Apalagi ini KBB yang awalnya di sini. Aku bersyukur banget sih, walaupun di awal itu sempat pesimis kan, karena episode 1 tuh ceritanya masih nggak jelas, terus dirombak lagi. Dan ya puji Tuhan semakin jalan ceritanya semakin bagus, semakin menarik, dan sampai sekarang juga ceritanya masih dijaga dengan baik. Dan ya aku bersyukur sih, mungkin karena bukan jam prime time ya, jadi kalau kadang share turun itu masih dilanjutin gitu. Jadi ya puji Tuhan lah. Tapi kalau goals untuk diri sendiri gitu, untuk karir dan lain-lainnya Kak? Aku kan nggak bisa prediksi ya apa yang akan terjadi mungkin besok atau lusa atau tahun depan atau beberapa tahun lagi. Jadi aku jalanin aja yang bisa aku jalanin sekarang sih. Kalau untuk goals sih aku pengen banget tinggal di gunung,
bikin ladang, pengen pelihara ayam, bebek, sapi, bikin curug sendiri. Udah itu mimpi aku masih jauh kayaknya. Ini aku lagi nabung untuk itu. Gitu sih. Tapi udah mulai searching mungkin tempat mana yang Udah mulai searching buat beli tanahnya dulu aja kali ya gitu di Bali. Tetap. Kak, mungkin boleh sedikit ini nggak sih tanggapan soal pendakwah yang lagi viral? Aku emosi banget pas lihat videonya. Aku kayak kok bisa ya mereka ngakak-ngakak terbahak-bahak gitu loh, menghina orang. Aku nggak terima sih pas aku lihat videonya itu kayak nggak lucu sama sekali. Apalagi lihat muka bapak-bapaknya kan kayak semua orang ngetawain tuh, yang ngetawain tuh aku nggak ngerti sih otaknya di mana. Tapi gelar Gus dari Gus Miftah Aku nggak ngerti ya Gus atau apa atau ini itu apa, dia tuh orang agama atau apa, aku nggak ngerti. Ya namanya manusia, ini sebagai manusia ya, mau dia presiden kayak mau Gus, Gas, Gis, aku nggak peduli. Tapi yang namanya memanusiakan manusia itu kan emang itu manusia emang harusnya kayak gitu loh. Aku speechless sih. Tapi kalau misalkan tukang ST-nya sendiri ini bisa dibilang diangkat derajatnya sampai ada yang mau mengumrohkan. Nah mungkin di balik itu ada hikmahnya seperti itu. Iya ada hikmahnya sih, tapi tetap aja harusnya dari awal jangan ngelakuin itulah. Tapi melihat tukang ST-nya sekarang banyak yang mendatangi dan juga banyak membantu, seperti apa Kak? Ya aku seneng lihat di sosial media karena banyak yang nyamperin bapaknya, terus banyak yang membantu juga. Ya puji Tuhan langsung naik ya derajatnya. Tapi untuk yang Gus Miftahnya sendiri banyak ya bisa dibilang dinistakan, terus kalau udah gitu banyak yang minta dicopot juga gelar Gusnya dan juga staf kepresidenannya juga, seperti apa Kak? Iya aku nggak tahu ya sampai ke sana-sananya efeknya apa yang akan terjadi, cuman semoga bisa jadi pembelajaran buat dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Makasih banyak. Oke, ya, Kak. thank you. Di tengah syuting skripting mungkin ada rencana mau kemana? Aku kebetulan udah ngajuin izin sih sama MNC karena keluarga aku yang dari US pada datang ke sini, karena sama keluarga aku yang di Semarang, walaupun aku Muslim, tapi keluarga aku yang di sana kan banyak yang ngerayain Natal kan. Jadi pada kumpul di sini, terus kita mau kumpul-kumpul. Karena juga semenjak aku syuting sinetron ini, itu jarang izinnya, jadi jarang ketemunya. Nah, kebetulan pas Natal tahun baru makanya kita mau ngumpul-ngumpul. Nah mungkin ngumpul nanti tuh rencananya biasanya tuh ngapain aja sih Kak kalau lagi ngumpul? Oh ya, biasanya kita ada makan-makan pastinya, terus habis itu ada tukar kado juga, sama ya catch up aja sama keluarga jauh kan, karena tinggalnya, jadi jarang juga ketemu. Jadi Kakak bisa dibilang antara US dan juga Semarang ya? Iya, karena mama aku kan orang Semarang, asli Semarang, Cina Semarang. Kalau misalkan papa aku kan orang US, jadi keluarga banyak yang dari Semarang sama US. Nah mungkin nanti pada saat ke Indonesia ada masakan khusus deh sih yang dimasakin ketika lagi ngumpul gitu? Biasanya kalau misalkan Christmas, kalau misalkan lagi Natal itu biasanya kita lebih ke makanan Western, tapi nanti kalau misalkan tahun baruan gitu, terus mami aku yang masak atau sama kakak-kakaknya mami aku sama tante-tante aku biasanya dicampur sih, jadi ada Westernnya sama ada Indonesianya. Kita masak biasanya tuh kesukaan mami aku tuh makan ikan laut. Jadi biasanya ikan kerapu di steam gitu. Ikan kerapu di steam, terus habis itu biasanya sup ikan gitu. Aku kurang tahu sih pakai ikan apa ya. Tapi emang itu tuh selalu jadi hidangan, Nih, lewat dulu. selalu jadi hidangan wajib ya berarti ya Kak? Iya, karena kebetulan mami aku kurang suka daging-dagingan, sukanya ikan-ikanan. Jadi makanya kebanyakan makannya ikan sih kalau misalnya mami aku yang masak ya. Tapi mungkin ada rencana untuk pergi ke luar negeri gitu gak sih dalam waktu dekat? Aku belum tahu. Nanti kalau misalkan mungkin kalau kumpul-kumpul keluarganya udah selesai ya. Karena aku belum tahu juga tuh bakalan berapa hari kumpul-kumpulnya. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, siapa tahu aku juga bisa jalan-jalan. Karena aku kan ini sinetron, jadi belum tahu bakalan bisa liburnya berapa lama gitu kan. Tapi mungkin di jadwalnya padat terus jarang ambil libur. Nah mungkin quality time bareng keluarganya tuh kapan berarti?
Iya, makanya jarang ketemu sama keluarga aku tuh. Apalagi keluarga aku banyak yang di Semarang kan, mama aku juga di Semarang. Jadi makanya semenjak jalan sinetron ini tuh aku bener-bener nggak ketemu sama mereka. Makanya ini ada waktu Natal sama Tahun Baru, aku izin mau spend time sama mereka gitu. Tapi mungkin resolusi di 2025 sendiri Resolusi di 2025 mungkin aku resolusinya ke personal aku sih, ke diri aku sendiri. Tentunya pingin jadi pribadi yang lebih baik. Tentunya apa ya, pingin bahagiain orang-orang yang di sekitar aku gitu aja sih. ada goals yang pengen dicapai nggak sih di tahun depan yang tahun ini tuh belum tercapai? Iya, itu goalsnya lebih ke pribadi aku sih. Kalau misalkan kayak soal materi gitu atau soal karir gitu ya, maksudnya pinginnya yang terbaik ya. Tapi ya kalau misalkan aku sih sekarang mikirnya untuk personal diri aku sendiri aja sih. Asmara mungkin. Soal asmara, masih ada waktu. Target mungkin nggak sih Kak? Nggak juga sih. Untungnya juga, maksudnya mama aku, keluarga aku nggak ada yang mendesak-desak untuk buru-buru gitu punya keluarga sih. Jadi oke lah. Karena everything happens in their own time juga. Aku sejujurnya awalnya tuh aku tahu ceritanya dari banyak kan yang di story-story Instagram yang lebih baik jualan es teh daripada jualan agama. Itu awalnya tuh aku tahu dari situ. Terus apa namanya, kita di lokasi juga sempat omongin, katanya pendakwah itu omongannya lumayan pedes ya sama si jualan es teh ini. Aduh, sangat disayangkan banget. Harusnya, apalagi orang yang harusnya jadi panutan bagi orang-orang banyak tapi malah merendahkan orang lain, yang menurut aku itu nggak bener, bener-bener jelek banget sih. Tapi banyak petisi juga nih yang minta gelarnya Gus Miftah ini dicopot. Nah mungkin seperti apa Kak? Kalau misalkan memang itu yang terbaik, ya kenapa enggak? Menurut aku di sini lumayan fatal ya, karena yang merendahkan orang lain itu kan bener-bener sikap yang buruk banget ya. Apalagi ya itu, dia panutan bagi orang-orang lain, dia udah jadi sorotan gitu yang harusnya bisa menjadi contoh-contoh bagi pengikut-pengikutnya gitu. Tapi malah kayak gini. Menurut aku kalau misalnya itu memang yang terbaik sih, kenapa enggak? Nah ada juga dari Bapak penjual es tehnya ini sekarang banyak yang membantu, menolong, sampai ada yang mau menaikkan umroh gitu. Seperti apa? Ya menurut aku alhamdulillah sih. Jadi tuh menurut aku di dalam suatu kejadian itu pasti ada silver liningnya ya. Ada baiknya lah dari peristiwa yang sangat buruk itu gitu. Nah banyak juga yang menistakan si Gus Miftah ini, jadi berbalik gitu keadaannya. Nah mungkin seperti apa Kak tanggapannya? Ya itu, karena menurut aku yang rendahin orang itu sikap yang sangat buruk. Apalagi ya itu, dia udah jadi panutan gitu. Apalagi itu di depan banyak orang juga kan. Ya, kelihatan lah true colorsnya kayak gimana. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kak, aku boleh janjian nggak nanti kalau pas mau ke Semarang? Sama keluarga-keluarga. Oke. Makasih ya Kak. Thank you.